Warahmatullahi wabarakatuh. Nenek mama, anak kemanakan, orang-orang muda, putih-putih bungsu, sanak saudara di mana saja berada. Kini kita akan berbicara atau bercerita tentang asal-usul orang Minangkabau. Jadi asal-usul orang Minangkabau kita lihat kembali menurut sejarah dan menurut Tambo. Menurut sejarah ada beberapa periode waktu kedatangan suku-suku bangsa ke Minangkabau ini. Yang pertama, kedatangan suku bangsa Menam. Lebih kurang 2000 tahun sebelum Masehi, zaman prasejarah, bangsa Austronesia yaitu suku Menam dari selatan Cina, mereka datang secara berombong-rombongan membawa budaya menhir, kemudian bentuk atap rumah yang melengkung. Bangsa Menam itu suka memelihara kerbau. Kebudayaan mereka disebut kebudayaan Neolitikum, zaman batu baru. Ahli-ahli purbakala atau arkeolog menjelaskan bahwa batu-batu tegak atau menhir yang ada di negeri Balubuih, Kabupaten 50 Kota, Mahe, dan negeri Singkara, semuanya sudah berusia 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, dari penemuan-penemuan itulah para ahli membuat analisa tentang bagaimana kehidupan masyarakat waktu itu. Yang kedua, kedatangan bangsa Vietnam. Lebih kurang 1200 sebelum Masehi, agama dan adatnya itu salah satu meratak atau meratok. Meratok ini dilakukan untuk melepas mayat yang akan dikuburkan. Jadi waktu itu orang meratap ini makin banyak orang meratap, makin banyak yang diucapkan dalam ratap itu, maka mayat itu akan mendapatkan tempat yang baik. Nah, jadi meratap ini diupahkan kepada orang lain untuk meratap, dan itu beberapa hari. Itu kebudayaan mereka. Kemudian yang ketiga, bangsa Sabak ke Minangkabau ini merupakan pedagang sejak tahun 960 sebelum Masehi melalui dua jalur. Jalur pertama itu jalur laut atau Tarigal Bahri dari Palestina melalui Mekah, Yaman, Lautan Hindia. Nah, di sini terbagi dua, ke Kanton dan ke bagian tengah Sumatera atau ke Minangkabau. Kemudian jalur Sutra atau Tarigal Harir dari Palestina melalui Parsi, Afghanistan, Oksiana, Namlu, dan Singkiang. Itu dua jalur. Jadi yang jalur laut itulah yang sampai ke Minangkabau. Kemudian yang keempat, kedatangan rombongan dari Cina Selatan atau Yunan lebih kurang 500 tahun sebelum Masehi membawa kebudayaan Dongsong atau kebudayaan perungu. Nah, ketiga suku bangsa tersebut, suku Menam, Vietnam, dan Yunan bercampur dan menetap di daerah Sumatera bagian tengah, terus berkembang sampai ke pantai timur. Menurut beberapa ahli, dari percampuran tiga suku itulah kemudian menjadi asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Kemudian datang lagi kedatangan dinasti Ptolemy. Rubuhnya Sa'du Ma'ruf yang dibangun oleh Nabi Sulaiman pada tahun 1120 sebelum Masehi, akibatnya perdagangan atau pengiriman kamfer atau kapur barus dari Minangkabau terhenti. Begitu juga lada dan rempah-rempah lainnya terhenti ke Arab dan ke Mesir. Karena Mesir sangat membutuhkan kamfer dan rempah-rempah itu, maka dinasti Ptolemy yang menguasai Mesir pergi langsung ke daerah penghasil kamfer dan rempah-rempah, yaitu ke Minangkabau. Dalam hal ini ada ditulis dalam disertasi PH Brands. Nah, sebahagian dari pedagang itu menetap tinggal di Minangkabau. Mereka mendirikan negara-negara kecil serupa polis di Athena. Kemudian kedatangan Bani Himyar. Kedatangan Bani Himyar ini terjadi dua periode. Akibat Mesir dikuasai oleh bangsa Roma, Mesir berhenti berdagang ke Minangkabau. Maka perdagangan Yaman, Kanton, dan Minangkabau dihidupkan kembali oleh bangsa Arab Yaman, yaitu Bani Himyar, yang Islam sejak 628 Masehi. Jadi berarti pada tahun 628 Masehi sudah ada datang orang Islam yang berdagang ke Minangkabau. Sejak itu perdagangan jalur Yaman, Kanton, dan Minangkabau sangat maju. Kemudian kedatangan bangsa Tamil. Rombongan bangsa Tamil dari India Selatan datang ke Minangkabau pada abad ketiga Masehi. Banyak peninggalannya yang dapat dilihat seperti kata polis yang diberikan tadi digantinya dengan kata nagari. Jadi kata nagari itu berasal dari bahasa Tamil. Tulisan Tamil
ditemukan pada prasasti Batu Bapaek di Pagaruyung waktu membuat saluran irigasi di Pagaruyung dan Sarwaso. Sampai sekarang prasasti itu masih bisa kita temukan. Kemudian didirikannya biara di Bukit Tinggi dan di Pagaruyung. Sampai kini tempat itu dinamakan Biaro. Gua Bunian, tempat bertapa oleh para biksu-biksu Buddha di Simaraso, yang sampai tahun 2010 kemarin masih ada biksu Buddha dari Thailand bertapa di Gua Bunian tersebut. Kemudian masuk ke zaman sejarah yang disebut zaman Minangkabau Timur dengan adanya kerajaan-kerajaan Kuntala itu sekitar Jambi Lama pada abad ke-1 sampai abad ke-4 Masehi. Kemudian Kuntala melemah, muncul Swarna Bumi, ibu kotanya Jambi pada abad ke-7, 6 dan 7 Masehi. Kemudian sesudah itu muncul Sriwijaya sekitar Palembang abad ke-7 sampai 12 Masehi. Kemudian Malayapura sekitar Sungai Dareh atau Hulu Batanghari pada abad ke-13. Kemudian muncul Kerajaan Pagaruyung di Tanah Datar pada abad ke-13 Masehi. Itu menurut sejarah. Kemudian kita lihat menurut Tambo. Menurut Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah keturunan dari salah seorang anak Raja Iskandar Zulkarnain. Anak raja ini 3 orang. Yang sulung Sultan Maharaja Alif menjadi raja di benua Ruhum. Yang tengah Sultan Maharaja Dipang menjadi raja di benua Cina. Yang bungsu Sultan Maharaja Dirajo menjadi raja di Pulau Perca, Pulau Sumatera ini. Sultan Maharaja Dirajo membawa rombongan cukup banyak. Di antaranya Indojati adalah istrinya dari Sultan Maharaja Dirajo. Kemudian Cati Bilang Pandai, seorang pakar atau ahli. Kemudian beberapa perempuan yang namanya diambil dari sifat binatang piaraan mereka ketika itu. Ada yang diimbaukan harimau campa, kucing siam, kambing hutan, dan lain-lainnya. Rombongan Sultan Sri Maharaja Diraja ini mendarat, menurut Tambo, di Lagundi nan Baselo, Dakek Bukit si Guntang-Guntang, di Sinan Lurah Satu Kabanang, di situ Lurah nan Indak Barayi, di situ Bukit nan Indak Berangin, di situ Banto nan Barayun, di bawah Batu Hamparan Putih, di situ Sirangka Hitam Kuku, di situ Buayo Putih Dago, di Manuayi Basimpang Tigo, dan seterusnya. Itu ungkapan secara bahasa Minangnya. Kemudian dari Sultan Maharaja Dirajo, itulah maka timbul kerajaan-kerajaan Minangkabau ini. Yang pertama didirikan adalah Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Daerahnya di sekitar lereng Gunung Merapi. Kemudian muncul Kerajaan Periangan Padang Panjang. Daerahnya juga di sekitar lereng Gunung Merapi tapi arah ke bawah. Kemudian Kerajaan Bungosa Tangkai itu dipindahkan atau di Kerajaan Periangan Padang Panjang ini menjadi pecah 3. Dipecah oleh anak-anak dari Sultan Maharaja Dirajo. Kerajaan Bungosa Tangkai itu didirikan atau dipindahkan oleh Datuk Ketumanggungan ke Sungai Tarap di Tanah Datar. Kemudian Kerajaan Dusun Tuo itu dipusatkan di Limau Kaum, dipindahkan atau didirikan oleh Datuk Perpati dan Sabatang. Kemudian Kerajaan Bungos Tangkai berpindah menjadi Kerajaan Batu Patah, itu di Pagaruyung. Kemudian barulah muncul Kerajaan Pagaruyung, pusatnya di Pagaruyung. Nah, seluruh kerajaan itu kalau kita lihat daerahnya semuanya terdapat di Luhak Tanah Datar. Oleh karena itulah orang Minang yakin bahwa nenek moyangnya berasal dari Gunung Merapi. Seperti pantun adat yang selalu disampaikan datuk-datuk dalam pidato adatnya. Pantun adatnya berbunyi, dari mano asa palito di balik telong dan batali. Dari mano asa nenek kita dari puncak Gunung Merapi. Nah, itulah petata petitinyo baso orang Minang itu berasal dari Gunung Merapi. Dari apa yang disampaikan tadi, jelas antara analisa sejarah dengan Tambo berbeda tentang asal-usul orang Minangkabau. Makanya ketika kita bercerita tentang asal-usul Minangkabau, harus dijelaskan dulu menurut apa? Menurut sejarah atau menurut Tambo. Untuk kesempatan ini barangkali sampai di situ kita bercerita tentang asal-usul orang Minangkabau.